Halo, selamat jumpa kembali dalam pembelajaran kita pada hari ini. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran religiositas. Adapun pokok materi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tentang harta milik. Saya berharap anak didik kami tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Setiap orang mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam. Kebutuhan manusia dikelompokkan menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer menyangkut kehidupan seseorang secara langsung, contohnya pangan, sandang, dan papan, kesehatan, serta pendidikan. Seperti gambar yang ada di bawah ini. Yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang akan dipenuhi jika kebutuhan primer sudah terpenuhi. Misalnya mobil, perhiasan, dan alat elektronika, seperti yang bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier lebih mengarah pada hobi atau kegemaran tertentu, karena kebutuhan primer dan sekunder telah terpenuhi. Setelah kita tadi membahas tentang kebutuhan, sekarang kita lanjut kepada harta milik. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, bahwa harta milik adalah barang-barang yang menjadi milik atau kepunyaan orang. Maka harta milik merupakan barang atau kekayaan yang dimiliki seseorang. Dengan harta yang dimiliki, di satu pihak orang ingin mengembangkan pribadinya secara bebas dan bertanggung jawab. Harta milik ada 2, yaitu harta milik pribadi dan harta milik bersama. Harta milik pribadi adalah barang atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang yang diperoleh dari hasil jerih payahnya sendiri. Sedangkan harta milik sosial adalah barang atau kekayaan yang dimiliki oleh bersama, yang bersifat umum dan harus dipelihara untuk kepentingan bersama juga. Dengan harta yang dimiliki seseorang, satu pihak orang ingin mengembangkan pribadinya secara bebas dan bertanggung jawab. Usaha menjaga dan merawat harta milik merupakan sikap menghormati segala sesuatu yang dimilikinya. Namun pada kenyataannya, banyak orang yang mendewa-dewakan harta milik yang disebut dengan materialistik. Orang-orang yang disebut materialistik adalah yang pertama dikatakan itu mata duitan. Artinya segala sesuatu itu dia melihat duit. Mau membantu orang, dia harus dibayar. Yang kedua itu lintah darat. Kita tahu lintah itu apa? Lintah itu adalah menghisap darah. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari juga ada orang-orang yang mau memeras sesamanya. Dan itu bisa kita lihat dalam gambar ini. Seorang kaya yang harus memeras orang miskin. Jadi itulah juga yang kita sebut dengan materialistik. Yang ketiga adalah mabuk harta. Yang keempat adalah orang kaya baru yang sombong. Artinya orang kaya baru yang sombong ini disebut juga sebagai orang yang materialistik. Baru yang kelima adalah koruptor kelas kakap. Jadi orang yang disebut dengan materialistik itu adalah orang-orang yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dan semuanya diukur dengan materi ataupun uang.
Apakah kita salah memiliki harta pribadi? Tidak. Tetapi, bagaimana cara kita untuk menghargai harta milik pribadi kita? Yang pertama itu tidak boros. Yang kedua, membeli barang sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan. Yang ketiga, merawat barang yang sudah dibeli atau yang sudah kita punya. Yang keempat, tidak bersikap sombong dengan harta yang kita miliki. Kita harus menyadari bahwa segala harta yang kita miliki itu berasal dari Allah. Yang kelima, menggunakannya dengan baik. Selanjutnya, bagaimana sikap kita untuk menghargai harta milik orang lain? Sikap kita yang pertama adalah merawat barang yang kita pinjam. Yang kedua, menggunakan barang orang lain dengan baik. Yang ketiga, tidak merampas hak milik orang lain. Artinya, kalau ada barang yang lain itu, kita tidak boleh merampas. Ya, tapi minjam boleh. Yang keempat itu mengembalikan barang yang dipinjam dengan tepat waktu. Yang kelima, tidak meminjamkan barang yang kita pinjam. Ya, sekali lagi, tidak meminjamkan barang yang kita pinjam dari teman kita kepada orang lain. Yang ketiga, bagaimana sikap kita untuk menghargai harta milik sosial atau umum? Yang pertama, menjaga keamanan. Yang kedua, menjaga kelestariannya. Yang ketiga, memanfaatkan barang umum dengan sebaik-baiknya. Yang keempat, membayar pajak untuk memenuhi kebutuhan operasional. Yang kelima, tidak mencoret barang-barang milik umum. Ya, ini mungkin nggak perlu dijelaskan, kita sudah mengerti apa itu yang menjadi barang-barang umum atau harta milik umum. Maka kita harus menjaga. Dan salah satu juga kamar mandi yang di sekolah itu milik kita bersama, maka itu juga harus kita jaga kebersihan. Dan juga di kelas harus dijaga juga kerapian kelas. Itulah tadi pembahasan kita tentang harta milik. Tadi sudah kita bahas tentang apa itu pengertian harta milik, jenis-jenis harta. Yang kedua, bagaimana kita harus memelihara harta milik kita, harta milik sesama, dan juga harta milik bersama atau umum. Semoga anak-anakku sekalian mampu untuk mengerti apa itu sebenarnya harta milik dan juga mampu menggunakan harta milik pribadi dengan baik dan juga mampu menghargai harta milik sesama dan juga harta milik bersama ataupun umum. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Saya berharap semoga kita tetap mampu menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam mengikuti segala pembelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Atas perhatiannya, saya mengucapkan banyak terima kasih dan selamat siang.